Ya, kehadiran warung kopi alias Warkop NYC di Amerika Serikat ini viral di media sosial. Bagaimana sebenarnya peluang usaha kuliner Indonesia di Amerika Serikat? Kita langsung akan membahasnya dengan pendiri dari Warkop NYC, Omar Karim Prawiranegara. Selamat malam waktu Jakarta dan selamat pagi waktu New York. Terima kasih Mas Omar sudah bergabung bersama kami malam ini. Halo, selamat pagi waktu New York, selamat malam waktu Jakarta, Mbak Maitri. Semoga dalam kondisi sehat. Ini capek-capek gitu habis masak gitu kemarin seharian atau mau siap-siap nanti? Ya lagi siap-siap sih, nanti kita jam 9 biasanya berangkat ke Asian Market dulu ngambil bahan baku, terus berangkat ke toko sih biasanya kayak gitu. Kita Oke. buka baru jam 11. Tadi dapat bocoran kalau ternyata ini masaknya masak sendiri dan masih baru berdua nih untuk merintis Warkop NYC ini. Sebenarnya apa sih latar belakangnya? Kenapa akhirnya buka Warkop di sana? Oke, iya benar banget. Mbak, kita masih berdua, aku sama partner aku Teguh namanya. Kita masih bagi tugas, aku ngasir sama Teguh masih masak ganti-gantian. Cuman kalau ditanya latar belakang, sebenarnya Warkop ini sebuah bentuk usaha kita ya biar untuk bisa ngebuka jalan buat kuliner Indonesia bisa lebih dikenal lagi secara luas. Cuman kita mikir kayak Indonesia tuh kaya banget akan rasa-rasa ataupun flavor ataupun masakan Indonesia yang sophisticated gitu kayak rendang dan lain sebagainya. Cuman aku ngerasa kayak kita tuh butuh suatu masakan atau culture yang mudah untuk diterima oleh masyarakat di luar negeri gitu. Nah, riset yang kita lakuin, kita ngelihat kayak ada kesamaan antara Jakarta, kota ibu kota kita, dan New York gitu, kota yang megapolitan lah ya, orang-orangnya cepat gitu, terus hustle kebutuhan hidup juga tinggi. Nah, selama pandemi ini kita ngelihat kayak di Jakarta tuh usaha-usaha basic yang seperti Warkop ini justru yang sustain dan survive di masa pandemi gitu. Dan kita ngerasa konsep Warkop ini tuh bisa kita bawa ke New York. Satu, selain menjual F&B-nya, kita juga bawa konsep untuk bisa mengenalkan budaya atau pop culture Indonesia ya, kayak teman-teman seniman dan segala macam itu bisa majang karyanya di tempat kita gitu, sehingga kita bisa berkolaborasi dan gaungnya itu lebih mudah untuk diterima masyarakat lokal gitu. Oke. Itu sih ide awalnya ya, dan affordable, fast ya, quick meal itu konsep awalnya Warkop, kenapa kita berdiri di Manhattan atau di New York. Proses awalnya seperti apa? Ini modalnya, pasti kan banyak nih pihak yang mempertanyakan modalnya gede nggak sih untuk di sana? Dapat izin usahanya seperti apa? Apa aja sih sebenarnya yang harus diperhatikan ketika ingin buka usaha, terutama di sana di New York, Amerika Serikat? Oke, kalau ditanya modal, memang kita nggak bisa ngebandingin dengan modal kita membuka Warkop di Indonesia atau di Jakarta gitu ya. Relatively lebih murah gitu, ekonomis. Tapi banyak orang juga ngebahas dari segi harga, kita menjual kayak satu menu mie instan single itu $3, kayak 4 kali lipat dari harga yang ada di Jakarta atau di Indonesia. Cuman kayak untuk modal gitu kita kurang lebih start di $600.000. Modal yang didapat kita patungan pribadi, aku sama partner aku, sama ada investor juga. Kebetulan terus udah gitu kalau ditanya persiapannya, kita start from Oktober baru hunting tempat gitu dan nego dengan pemilik landlordnya gitu. Nah, cuman berita baiknya adalah mungkin buat teman-teman yang kuliner atau brand di Indonesia yang pengen buka cabang di luar, sebenarnya keadaan sekarang nih keadaan riskan buat kita semua gitu. Di New York sekalipun banyak toko-toko yang disewakan karena tutup selama pandemi, tapi harganya jauh lebih affordable dibanding kayak sebelum pandemi gitu. Contohnya di tempat kita nih sebulannya tuh sekitar $7.500 gitu. Untuk daerah Hell's Kitchen itu hitungannya masih murah gitu, karena rata-rata di atas 10.000 biasanya. Seperti itu. Nah, perizinannya seperti apa? Perizinannya memang salah satu hal yang cukup panjang gitu prosesnya. Cuman di New York sendiri, ketika kita memilih tempat yang memang sudah peruntukan yang untuk restoran gitu ya, itu jauh lebih mudah menurut saya, karena semua line gas sudah ada,
jalur air bersih dan kotor tidak ada, sehingga yang diperlukan hanya inspection aja. Kita inspection ulang, dan semua makanan dan proses pembuatan makanan kita harus sesuai dengan Food Health Department yang ada di sini. Jadi kita nggak bisa asal gitu ya, kayak kalau misalnya di Jakarta apa-apa bisa buka dulu gitu baru ngirim-ngirimnya. Kalau di sini kebalikannya, kita harus dapat sertifikat dulu, baru kita boleh dapat kayak sertifikat okupansi atau boleh buka. Itu pun belum dapat nilai sertifikasinya, yang kalau misalnya di film-film tuh suka ada hurufnya A, B, C gitu, nilai kebersihannya itu masih nanti akan ada kayak semacam mystery guess gitu untuk nilai kebersihan kita gitu. Jadi yang membedakan itu lebih ke proses perizinannya sih di awal. Kita agak panjang, tapi setelah itu semuanya lebih mudah di sini. Oke, berarti dapat izinnya dulu, terus nanti dengan kelebihan tadi tempatnya memang di area yang semuanya F&B, itu juga memudahkan prosesnya. Tapi kalau bicara soal bisnis kuliner, Omar ini kan juga sebelum membuka warkop di Amerika Serikat juga sempat sudah bergelut lah ya di bidang F&B begitu. Kalau di Jakarta sudah ada 2 coffee dan juga ada berbagai, bahkan di DC juga ada 2 gitu kan, walaupun partner dengan temannya yang lain begitu. Nah, gimana sih sebenarnya strateginya kalau di bisnis kuliner biar nggak cuma hits atau ngegas di awal aja, tapi bisa revenue-nya jalan tapi bertahan juga, apalagi ini di negeri orang. Strateginya seperti apa? Oke, aku ngambil contoh untuk warkop ya. Kita ngelakuin sebelum warkop ini memang go live atau buka, aku ngelakuin riset hampir dari awal tahun. Jadi aku pertama kali datang sini pas tahun lalu itu di bulan di bulan Juni, aku diundang sama salah satu restoran Indonesia di Atlanta, Win Gastro. Itu aku ngebantu develop mereka, tapi sekaligus ngeriset kayak industri restoran di US gitulah. Nah dari situ kita ngerasa kayak untuk masuk ada sama di Indonesia, riset pasar yang kita lakuin, kira-kira orang tuh butuhnya apa, apalagi di masa pandemi ini gitu. Kayak untuk di DC, tiap-tiap kota tuh punya karakter masing-masing. Kalau di DC itu sekarang yang rame itu justru suburbannya, karena orang kebanyakan udah WFH. Yang rame tuh kedai-kedai di daerah perumahan. Tapi di New York itu lain cerita. Mereka tuh tetap cari ke kota, mereka tetap kerja di kota, dan ramenya tuh sama gitu. Bahkan sekarang udah balik normal. Apalagi di Sabtu kemarin, di Senin kemarin di New York tuh udah bebas, nggak perlu nunjukin sertifikat vaksin dan masker. Nah, untuk sustain kita ngelihat pola pembelian masyarakatnya sebenarnya, kayak UMR di sini berapa, kira-kira mereka untuk bisa beli atau jajan makanan di tempat kita tuh butuh berapa jam kerja. Let's say UMR di sini tuh sejamnya $15 gitu. Nah, kita menjual makanan misalnya internet gitu ya, paketnya sekitar $10 lah kurang lebih. Artinya untuk bisa makan dan minum di tempat kita hanya membutuhkan 1 jam kerja mereka gitu. Nah, itu hitungannya sudah murah gitu. Dan buat mereka aku nanya kayak target kita sebenarnya maunya tuh 60% orang lokal, tapi sekarang masih 30% orang lokal atau bulenya. Nah, untuk menuju sana kita perlu word of mouth, terus juga perlu berkolaborasi dengan media lokal gitu ya. Ditambah lagi bantuan dari diaspora Indonesia yang memang sangat membantu kita pemberitaan di New Yorknya gitu. Kayak dia ngajak teman-temannya, terus masuk ke diaspora di sini juga ada Columbia, ada NYU, ada Stanford gitu, ngajak teman-temannya datang nyobain Indomie, mereka suka, terus mereka datang berulang. Jadi kita harus kayak bikin micro KOL mungkin ya. Jadi punya agentnya warkop lah. Jadi kayak dari situ sih harusnya aktif marketnya kebaca sih, Mbak. Oke, apalagi sebentar lagi udah mau puasa. Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol di awal, mungkin nanti akan ada menu-menu baru begitu ya, burjo, bubur ketan hitam yang juga akan meramaikan ya warkopnya. Baik, terima kasih. Ada gorengan di New York. Akhirnya ada gorengan di New York. Ya udah, saya langsung akan ucapkan terima kasih kepada Omar Karim Prawira Negara. Selamat langsung siap-siap mau melanjutkan tugasnya kembali di warkop. Sehat selalu dan sukses selalu pastinya untuk kearifan lokal yang mendunia melalui Warkop NYC. Terima kasih. Terima kasih.